Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'a wa la ma'muna. Perkenalkan semuanya, saya Fatima Azhara Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 11210530000046 dari konsentrasi manajemen lembaga keuangan syariah kelas 7A yang akan melaksanakan tugas video ujian tengah semester mata kuliah pegadaian syariah. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema kelompok materi saya, yaitu dengan judul perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional, yaitu what's different between gadai syariah and gadai konvensional. Jadi yang saya hormati juga Bapak Dr. Ahmadi LLM selaku mata kuliah pengampu pegadaian syariah. Jadi di sini kita akan next pada materi tentang perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. Nah, sebelum kita lanjut ke topik utama, main topik dalam materi ini, latar belakang yang terdapat dalam materi ini sebelumnya saya akan paparkan. Nah, di mana diketahui bahwa gadai itu pada umumnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh pihak yang memiliki piutang terhadap suatu barang bergerak gitu, seperti motor dan lain segala macamnya, yaitu barang-barang yang bergerak. Nah, barang tersebut itu diserahkan oleh pihak yang berutang, yaitu nasabah kepada pihak yang berpiutang, yaitu contohnya seperti perbankan syariah yang mempunyai produk gadai. Nah, itu baik langsung maupun melalui pihak lain yang mewakilinya. Nah, pihak yang berutang itu nantinya akan memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak tersebut. Nah, contohnya ada seorang nasabah yang ingin menggadaikan motor. Nah, kemudian ia gadaikan di salah satu perbankan syariah. Nah, tentunya si nasabah ini selaku pihak yang berutang itu akan memberikan kekuasaan terhadap motor tersebut untuk bank tersebut itu dapat menggunakan motor tersebut sesuai dengan ketentuannya. Jadi pihak yang berpiutang itu, yaitu bank itu, bisa menggunakan barang bergerak tersebut sebagai jaminan pembayaran utang jika nanti pihak yang berutang itu, yaitu nasabah, tidak dapat membayarnya pada saat jatuh tempo gitu. Nah, kita masuk ke pegadaian konvensional, yaitu pegadaian yang pada umumnya berada di Indonesia ya, karena sebelum syariah itu sudah lebih ada konvensional gitu kan. Nah, jadi pegadaian konvensional ini adalah kegiatan peminjaman uang gitu dengan jaminan barang-barang tertentu yang dapat ditebus kembali tentunya setelah jangka waktu tertentu. Nah, usaha gadai ini memungkinkan masyarakat untuk meminjam uang gitu tanpa harus khawatir kehilangan barang berharga dan jumlah uang yang diterima nantinya sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan. Jadi misalnya ada nasabah yang ingin menggadaikan suatu barang tertentu karena nantinya uang gadai tersebut digunakan untuk keperluan si nasabah tersebut. Nah, tentunya dalam menggadaikan barangnya kepada bank, barang tersebut akan dijamin gitu. Akan dijamin keberadaannya sehingga nasabah itu nantinya akan diberikan uang yang senilai dengan harga barang tersebut. Tentunya si nasabah pun harus membayar jangka waktu dari per bulannya dari harga gadai yang telah ditentukan di awal. Nah, tanpa khawatir barang berharganya itu nanti hilang karena memang sudah dijamin semuanya oleh perbankan.
Dan nantinya juga jumlah uang yang diterima itu akan sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan. Nah, perusahaan yang menjalankan kegiatan ini itu disebut sebagai perusahaan pegadaian ya kalau di Indonesia ini. Usaha gadai ini hanya dilakukan oleh perusahaan pegadaian, sedangkan kita masuk kepada pegadaian syariah ya yang memang satu sistem baru gitu. Ini merupakan sebuah lembaga yang mengatur kegiatan gadai syariah. Nah, dalam Islam itu gadai syariah disebut dengan rohan. Nah, rohan ini adalah praktik pegadaian dalam sistem Islam, di mana pihak yang meminjam itu akan menyerahkan yang tadi saya bilang ya sama seperti konvensional gitu konsepnya itu menyerahkan salah satu harta atau barang mereka gitu sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima yaitu dalam bentuk uang. Nah dalam praktiknya dalam praktik gadai syariah gitu ya barang yang dijadikan jaminan itu memiliki nilai ekonomis gitu dan pihak yang menahan barang tersebut memiliki jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Nah, apa sih perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah? Kita masuk pada topik utamanya gitu ya, bahwasannya gadai konvensional dan gadai syariah ini merupakan dua sistem hukum yang sangat jauh berbeda di mana perbedaan ini disebabkan oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang bersifat pluralistik dengan tiga sistem hukum yang digunakan dalam kehidupan, terutama dalam bidang perdata, yaitu sistem hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Nah, secara sistematika dalam Undang-Undang Hukum Perdata ya KUHP Perdata itu gadai itu diatur sebagai bagian dari hukum jaminan kebendaan dalam buku 11 pasal 150 hingga pasal 100 dalam pasal 1150 sampai 1160. Nah, gadai dalam sistem Perdata itu mengikuti prinsip asesor di mana hak gadai itu selalu terikat dengan objek atau barang yang digadaikan dimiliki oleh siapapun yang memegangnya. Dalam hukum perdata Islam, nah ini kita masuk ke dalam Islam, gadai syariah ini merupakan bagian dari hukum muamalah ya, yang memang hukum bertransaksi. Menurut Islam yang memiliki karakteristik khusus dalam konsep muamalah, gadai syariah ini disebut sebagai rohan, yang merupakan jaminan atau agunan dalam transaksi hutang piutang sesuai syariat Islam. Nah, rohan dalam hukum Islam merupakan akad wasiqoh atau penjaminan terhadap harta. Selain memiliki persamaan dengan gadai konvensional, gadai syariah juga memiliki perbedaan. Yang pertama itu dalam hukum Islam, rohan dilakukan secara sukarela gitu ya, atas dasar tolong-menolong atau ta'awun atau tabaru ya, memang tanpa mencari keuntungan. Nah, sedangkan kalau konsep gadai konvensional itu menurut hukum perdata, selain prinsip menolong-menolong, itu pemberi gadai juga mendapatkan keuntungan gitu dari menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua itu dalam hukum perdata, hak gadai itu hanya berlaku pada barang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam itu, rahan atau gadai itu berlaku pada semua jenis harta baik bergerak maupun tidak bergerak. Nah, dalam hukum perdata positif, jaminan terhadap harta yang tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, pesawat udara, itu disebut dengan hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip gadai syariah. Jadi, perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah ini terletak pada prinsipnya, di mana gadai konvensional ini mengikuti prinsip hukum perdata yang tadi di awal sudah saya bilang, yaitu sementara gadai syariah ini mengikuti prinsip hukum Islam, yaitu syariah. Nah, gadai konvensional ini merujuk pada KUHP Perdata sebagai sumber hukumnya, sedangkan gadai syariah ini mengacu pada Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Nah, perbedaan prinsip ini juga tercermin dalam praktik operasionalnya. PT Pegadaian dan PT Pegadaian Syariah dalam praktiknya itu menggunakan mekanisme penarikan biaya yang dimana kalau konven itu terdapat bunga gitu, sedangkan di syariah itu tidak adanya bunga gitu. Nah, tetapi ada yang namanya bagi hasil atau mudorobah atau fee based income itu digunakan. Memang sudah disepakati kalau untuk akad mudorobah ini bagi hasil sudah disepakati antara nasabah dan bank tersebut. Nah, apabila gadai konvensional pinjaman tidak dilunasi setelah jatuh tempo, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat atau dilelang. Nah, sementara itu, pada gadai syariah, objek jaminan akan dilelang kepada masyarakat gitu.
Nah, perbedaannya itu kalau misalnya gadai konvensional itu, kalau pinjaman tidak dilunasi setelah jatuh tempo, barang jaminan akan dijual gitu kepada masyarakat. Nah, sedangkan kalau di gadai syariah itu, barang tersebut akan dilelang kepada masyarakat. Nah, dalam gadai konvensional, sisa uang dari hasil penjualan barang yang tidak diambil oleh nasabah menjadi keuntungan perusahaan gadai atau pegadaian. Nah, di sisi lain, dalam gadai syariah, sisa uang tersebut diserahkan kepada lembaga-lembaga zizya, zakat, infak, sedekah. Jadi memang berpacu kepada tolong-menolong, tabaru atau akadnya ta'awun seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dalam materi singkat yang dapat saya sampaikan ini, antara gadai konvensional dan gadai syariah ini memang memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya, karena gadai konvensional dan gadai syariah ini merupakan dua sistem yang memang dari hukumnya saja itu sudah berbeda. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh sistem hukum yang memang sudah berlaku di negara kita ini di Indonesia gitu, yang bersifat tadi pluralistik dengan 3 sistem hukum yaitu sistem hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Nah, pada gadai konvensional ini, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi itu dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional atau BAN. Jika memang ada sengketa-sengketa gitu yang perlu butuh bantuan dari Badan Arbitrase Nasional tersebut, itu nanti akan dilakukan oleh BAN. Nah, sedangkan pada gadai syariah, jika ada sengketa-sengketa itu, penyelesaian sengketa itu kan dilakukan oleh lembaga tahkim ya, lembaga yang menghakimi, yaitu Badan Arbitrasi Syariah Nasional atau Basarnas. Jadi, pegadaian syariah itu punya badan arbitrase nasional sendiri, yaitu Basarnas. Nah, untuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, gadai konvensional ini masuk dalam kewenangan pengadilan negeri ya. Sedangkan untuk gadai syariah ini masuk ke dalam pengadilan agama. Nah, jadi sangat jauh berbeda dari segi hukumnya, kemudian penyelesaian sengketanya, kemudian prinsipnya, itu sangat jauh berbeda, termasuk dari segi barang pun tadi beda, karena konvensional itu hanya barang-barang yang bergerak, sedangkan yang tidak bergerak, sedangkan yang syariah itu bisa bergerak maupun yang tidak bergerak gitu ya. Nah, gadai konvensional ini seringkali menyebabkan nasabah menjadi terikat dengan lembaga keuangan konvensional, karena biasanya kalau misalnya udah menggunakan produk konven satu, itu nanti akan ditawarkan gitu ya oleh tim marketing untuk melakukan produk-produk yang lain, jadinya akan terikat gitu nasabah terhadap lembaga keuangan konvensional. Sedangkan masyarakat Indonesia itu kan bermayoritaskan Islam. Oleh karena itu sebenarnya lembaga keuangan syariah itu memiliki opportunity ya atau peluang ke depannya untuk lebih banyak nasabahnya dibanding lembaga keuangan konvensional. Karena kita ini adalah masyarakat muslim terbesar di Indonesia menurut Badan Statistik Nasional. Nah, oleh karena itu, Islam itu telah mengadakan rohan itu sendiri, yaitu gadai secara syariah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tentunya terhindar dari maisir atau perjudian, goror atau ketidakpastian, dan riba yang artinya itu ziyadah atau tambahan, yaitu dengan akad qordu hasan. Nah, akad qordu hasan ini merupakan akad yang nantinya itu adalah tabaru, yaitu tolong menolong. Jadi lembaga perbankan syariah yang memiliki produk pegadaian tersebut itu tidak semata-mata karena untuk mencari keuntungan gitu, karena memang ingin menolong gitu dengan masyarakat Islam yang memang butuh gitu ya, butuh dana untuk melakukan sesuatu, yaitu salah satunya dengan menjamin atau merohankan barang mereka di salah satu lembaga keuangan syariah, yaitu perbankan. Jadi memang akadnya qordu hasan ya, bisa juga dengan mudorobah jika memang ada bagi hasil gitu, yang memang memperhatikan kebutuhan nasabah gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia bisa kerjasama, ya bisa musyarakah, jika memang pengen ada bagi hasil mudoroba, jika memang pure gitu nanti akan kembali 100% dananya itu menggunakan akad qordu hasan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.